Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Agustina dari kelompok 3 SI 22C. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Ahmad Wahyudiana dan yang kedua ada Muhammad Desena. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan materi tentang aktuasi. Apa sih aktuasi atau actuating ini? Actuating ini merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan. Pada aktuasi atau actuating ini terdapat dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu yang pertama, kepemimpinan. Berhasil atau tidaknya suatu pengarahan atau penggerakan ini tergantung pada sikap manajer tersebut. Yang kedua yaitu sikap dan moral atau attitude and moral. Yang ketiga yaitu perangsang. Yang keempat yaitu supervisi. Nah, manajer harus memberikan pembinaan terhadap pekerja atau bawahannya agar menciptakan pekerja yang proporsional dalam meningkatkan pencapaian tujuan. Nah, yang kelima yaitu disiplin. Manajer harus memiliki sifat disiplin tersebut untuk mencontohkan pada pekerja atau bawahannya. Nah, faktor penghambatnya yaitu seperti konsep perilaku manusia yang dikemukakan oleh Maslow di negara berkembang. Yang menjadi prioritas adalah kebutuhan fisik, rasa aman, dan diterima oleh lingkungan. Sedangkan di negara maju, kebutuhan yang menonjol adalah aktuasi diri dan self-esteem. Actuating menurut para ahli, menurut Meninjaya GAA 2004, actuating memberi bimbingan, motivating membangkitkan motivasi, directing memberikan arahan, influencing mempengaruhi dan commanding memberikan komando atau perintah. Menurut Georgi R. Terry 1986, upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap staf dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Terima kasih. Tujuan fungsi aktuasi ada 5. Yang pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang terakhir, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wediana dari kelas SI 22C. Di sini fungsi aktuasi ada 4. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbing, dan pemberi motivasi kepada pekerja agar bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin terkait pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang diterapkan. Dan yang terakhir, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi. Prinsip aktuasi dalam manajemen. Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan, mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif secara efisien untuk mencapai tujuan. Mengarah pada tujuannya itu menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Keharmonisan dengan tujuan. Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan perusahaan. Kesatuan komando untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya. Terima kasih. Prinsip aktuasi dalam manajemen. Prinsip aktuasi dalam manajemen terbagi atas 3. Yang pertama orientasi, yang kedua perintah, dan yang ketiga adalah delegasi wewenang. Prinsip aktuasi dalam manajemen yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Informasi yang diberikan dalam orientasi dapat berupa tugas itu sendiri, tugas lain yang ada hubungannya, ruang lingkup tugas, tujuan dari tugas, delegasi wewenang, cara melaporkan dan cara mengukur prestasi, cara melaporkan dan cara mengukur
mengukur prestasi kerja, dan yang terakhir adalah hubungan antar masing-masing tenaga kerja. Prinsip aktuasi dalam manajemen yang kedua adalah perintah. Perintah merupakan permintaan dari pemimpin atau pimpinan kepada orang-orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Adapun perintah dapat berupa perintah umum dan khusus, perintah lisan dan tertulis, dan yang terakhir adalah perintah formal dan informal. Prinsip aktuasi dalam manajemen yang terakhir adalah delegasi wewenang. Delegasi wewenang ialah pemimpin atau pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan. Kesulitan-kesulitan akan muncul bila mana tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya itu tidak jelas. Misalnya, kesulitan-kesulitan dalam menafsirkan wewenang. Sekian, terima kasih.